saat mereka sekalian manusia. Wa ma tawadhuhu dan adapun tawadhu Nabi Muhammad SAW ala ulwi mansibihi itu berada paling atas ketinggian kedudukannya Nabi Muhammad SAW dari sisi ketawaduannya. Warif ati rutbatihi dan paling luhur martabat ketawaduannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Aisyah dan Nasi dan Nabi Muhammad itu paling keras manusia tawadunya paling tawadu. Wadamuhum kibran dan paling tidak aja manusia kibran sifat sombong. Jadi paling tidak ada sifat sombong pada diri Nabi Muhammad SAW. Paling tidak ada sifat sombong yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada sifat sombong. Wasbuka dan cukuplah bagimu. Annahu sesungguhnya Rasulullah SAW khayro itu disuruh memilih. Baina ayakuna nabiyan malikan atau nabiyan abdan. Antara dia sebagai nabi yang jadi raja atau sebagai nabi yang jadi hamba. Fahtaro lalu Nabi Muhammad SAW itu memilih ayakuna nabiyan abdan bahwa dia jadi nabi yang seorang hamba saja. Tidak mau jadi nabi seorang raja. Beliau memilih menjadi nabi seorang hamba. Itu yang Nabi Muhammad pilih. Artinya ini juga bahwa Rasulullah SAW itu memilih tawadhu gitu. Padahal kalau lihat kalau Nabi Muhammad itu makhluk yang paling mulia di antara makhluk lain dan nabi yang paling tersohor di antara nabi yang lain. Bahkan pemimpin para nabi, penghulu para nabi. Tapi tetap Rasulullah memilih menjadi nabiyan abdan, nabi yang seorang hamba. Faqala lahu maka berkata bagi Nabi Muhammad SAW atau kepada Nabi Muhammad SAW Israfil oleh malaikat Israfil. Inza dalika ketika Nabi Muhammad memilih jadi nabi yang jadi hamba, bukan nabi yang jadi raja. Fa inna Allah Ta'ala, maka sungguh Allah Ta'ala qad ataka. Sungguh Allah Ta'ala memberikan kepada engkau hai Muhammad bima tawadha'ta lahu. Disebabkan engkau bertawadhu bagi sesuatu. Annaka sungguh engkau sayyidu walid Adam. Nah, Allah berikan kepada engkau hai Muhammad bahwa engkau dijuluki atau diberi kedudukan sebagai sayyidu waladi Adam, tuannya pemimpinnya anak Adam. Yaumul kiamah pada hari kiamat. Jadi setelah Rasulullah mengambil ketawaduan, ya, maka malaikat Israfil berkata, pantesan begitu, gitu. Allah memberikan engkau sebagai pemimpinnya anak Adam karena engkau tawadhu, gitu. Kata malaikat Israfil. Wa awaluman dan Allah berikan kepada engkau orang yang pertama tansyakul ardu terbelahnya bumi anhu untuk Nabi Muhammad SAW. Itu ketika manusia sudah mati semuanya pada hari kiamat, semua makhluk mati semuanya. Lalu Allah bangkitkan pada hari kebangkitan, yaitu setelah malaikat Israfil meniupkan kaki yang kedua, maka pertama-tama bumi kuburan yang belah untuk mengeluarkan manusia dari alam kubur adalah kuburan Nabi Muhammad SAW. Terbelah, maka muncullah Nabi Muhammad SAW pertama kali hidup ya, di waktu kebangkitan setelah kiamat. Wa awalu syafi'in dan pantasan Allah memberikan engkau gitu kan sebagai awal pemberi syafaat karena tawadhunya engkau gitu. Kata malaikat Israfil. Jadi kata malaikat Israfil, engkau diberikan sebagai tuannya anak Adam dan pertama kali bumi terbelah engkau bangkit dan pertama kali engkau memberi syafaat disebabkan karena engkau tawadhu. Itu kata malaikat Israfil. Malaikat yang menurut sangkakala ya. Hadasana telah bicara kepada kami Abu Walid oleh Abu Walid bin Ma'amal Awan bin Awan. Apakah yang seorang fakih? Rahimahullah ta'ala, Allah merahmati kepadanya, biwati dengan bacaanku alih atas beliau. Bin manzihi di rumahnya. Bi Qurtubah, di Qurtubah. Jadi rumahnya
siapa nih? Abu Walid ya. Rumahnya Abu Walid itu di Kurtubah ya. Sanata sab'ina sab'i wa khamsi mi'atin pada tahun 507 Hijriah gitu ya. Qala Hazasana berkata Abu Walid ya. Hadasana berkata kami Abu Ali Al-Hafid yang seorang hafid. Hafal hadis sekitar 3.000 hadis ya. Atau 100.000 hadis. Ini julukan untuk penghafal hadis sebanyak 100.000 hadis. Yang sekarang disandang katanya oleh Habib Umar yang dari Tarim ya. Kata para ulama kita. Nah ini zaman ini adalah Abu Walid ini julukannya atau julukan adalah hal ilmu hadis adalah sebagai hafid. Itu hafal sekitar 100.000 hadis. Hadasana Abu Umar tambah kata kami oleh Abu Umar. Hadasana Ibnu Abi Mu'in tambah kata kami oleh Ibnu Abi Mu'in. Hadasana telah bisa kepada kami Ibnu Dasah oleh Ibnu Dasah. Hadasana telah berkata kepada kami kata Ibnu Dasah Abu Dawud. Hadasana Abu Bakr bin Abi Syaibah. Berkata kalau kami kata Abu Daud, Abu Bakar bin Abi Syaibah. Hadasana telah berkata kami kata Abu Bakar bin Abi Syaibah. Allah bin Numair. Abdullah bin Numair. An Mi'mar an Mis'ar daripada Mis'ar saya Mis'ar an Abi Anbas dari Abi Anbas an Abi Adabas dan dari Abi Adabas an Abi Marzuk daripada Abi Marzuk an Abi Ghalib daripada Abi Ghalib an Abi Umamah dan daripada Abi Umamah terakhir daripada sahabat Abi Umamah radhiyallahu anhu Allah berikan kepada Abi Umamah qala berkata Abi Umamah kharaja alaina Rasulullah SAW telah keluar kepada kami atas kami Rasulullah SAW oleh Rasulullah SAW mutawakian sambil bertelekan ala ason di atas tongkatnya artinya pakai tongkat. Fakum lahu kemudian kami berdiri lahu untuk menghormati Nabi Muhammad SAW yang datang kepada kami. Fakola lalu Rasulullah SAW berkata, la takumu jangan berdiri engkau, kau usah nggak berdiri, kau usah berdiri. Gitu. Kama takum ajimu sebagaimana berdirinya orang-orang ajam. Orang-orang selain Arab yu'azimu ba'dhum ba'dhan yang mengagungkan sebagian mereka atas sebagian. Nah, kalau kita kan gitu, kalau ada pemimpin, ada perkumpulan nih, ada seminar atau ada rapat ya kan, lalu muncul pembesar, kita berdiri. Nah, Rasulullah SAW tidak begitu. Melarang sahabatnya berdiri untuk memuliakan beliau gitu. Rasulullah tak kamu, gak usah berdiri kalian. Sama takmul ajimu sebagaimana berdirinya orang ajam yu'azimu ba'dhum ba'dhan yang melakukan sebagian mereka atas sebagian lain. Waqala berkata kata Rasulullah ina ma'ana abdun aku ini hanya seorang hamba. Gitu. Aku ini hanya seorang hamba. Aku suka makan. Ya kama yakulu abdu sebagaimana makanya seorang hamba. Gitu. Wadis itu dan aku suka duduk. Kama yadis abdu sebagaimana duduknya seorang hamba. Gitu. Jadi benar-benar Rasulullah itu menempatkan dirinya sebagai hamba saja. Ya. Duduk seperti biasa orang biasa makan makan orang biasa ya kan makan misalnya sahabat mengundang Rasulullah itu makan apa adanya ya makan seadanya bersama sahabat yang mengundangnya nggak milih-milih gitu ya itu nggak pilih kasih tidak milih tempat nggak milih-milih makanan pokoknya ya, kalian kalian makan ya kita makan gitu. Dan duduk ada duduk gitu jadi sesuai dengan kebiasaan para sahabatnya ya. Wakana SAW dan Nabi SAW yarkabul himaro. Beliau itu menunggang seekor himar, ya, himar keledai ya. Wa yurdifu khalfahu dan memboncengkan, menundukkan orang lain khalfahu di belakang Rasulullah SAW. Biasa gitu ya. Atau membonceng khalfahu, ya. Memboncengkan atau membonceng. Tergantung. Kalau yang punyanya Rasulullah berarti orang lain dibonceng di belakang Rasulullah. Kalau misalnya apa beliau yang di ini dia yang naik duluan. Artinya nggak segan
Rasulullah untuk memonceng siapapun yang ada yang mau bersama Rasulullah SAW untuk ikut dalam kendaraannya. Wa ya'udul masakin, dan Rasulullah suka menengok orang-orang yang miskin-miskin. Ini tengok ya, diperhatikan gitu. Dibimbing orang miskin itu. Wa yalisul fuqara, dan ikut duduk bersama orang-orang yang fakir, orang yang miskin. Jadi tidak malu Rasulullah duduk dengan orang-orang fakir. Wajibu dawatal abdi, dan memperkenankan, memenuhi undangan seorang hamba saya. Ada seorang hamba datang mengundang Rasulullah, datang Rasulullah. Tidak malu bahwa itu yang undang adalah seorang hamba, enggak. Selama itu adalah mereka mengundang, ya Rasulullah datang memenuhi undangannya. Wa yajlisu baina ashabihi mukhtaliton bihim, dan duduk bersama-sama sahabat, ya, mukhtalit itu bercampur baur, bihim bersama para sahabat. Haitsuma intaha bihi majlisu, di tempat intah yang sampai bihi, ya, Nabi majlisu oleh majlis. Artinya Rasulullah ketika misalnya datang dan di situ ada tempat kosong, ya di situ duduk. Ya, di tempat terakhir ujungnya perkumpulan gitu. Tidak mau misalnya itu langsung apa melangkahi ya sahabat yang lain dulu ke depan, tidak. Jadi ada sisa tempat duduk, di situ beliau duduk di ujung majlis jasa yang beliau duduk di tempat itu. Wa fi hadis si Umar anhu sallallahu, daripada Sayyidina Umar, hadis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, apa? La tutruni kama atratin nasoro. La tutruni, jangan engkau keterlaluan memujiku, ya, menghormatiku, kama atratin nasoro, sebagaimana telah keterlaluan memuji atau mengagungkan orang Nasoro, ya, al ibna Maryam, kepada Isa bin Maryam. Jangan begitu kalian gitu. Jangan terlalu mengagungkan aku sebenarnya terlalu mengagungkannya Nasoro terhadap Nabi Isa sampai dianggap sebagai Tuhan. Kata Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Ina ma'ana abdun. Aku hanya seorang hamba saya, hambanya Allah gitu. Ina ma'ana abdun. Aku hanya sebagai hamba Allah saja, bukan orang yang perlu dimuliakan, bukan orang yang lebih-lebihkan dalam memuliakan aku. Fakulu, maka katakan oleh kalian, Abdullah, aku ini hamba Allah, wa Rasul, dan Rasul Allah. Itu saja. Jangan dikatakan Ibnullah, tak perlu. Cukup katakan aku Abdullah wa Rasuluhu. Cukup katakan oleh kalian, aku ini sebagai hamba Allah dan Rasulnya Allah. Tidak perlu melebihi seperti Nabi Isa, Ibnullah, tak perlu. Gitu. Karena itu akan menyebabkan nanti dianggap Tuhan. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Ana imra'atan kana fi aqliha syai'un. Ja'athu faqalat ini innali ilaika hajah. Anna imra'atan, sesungguhnya ada seorang perempuan, kana fi aqliha syai'un, yang perempuan itu di dalam akalnya ada sesuatu. Nah, mungkin ini kurang ada penyakit kejiwaan, ya, ada sesuatu yang kurang akalnya, atau bisa dibuat dibilang gila lah. Gila itu juga katanya ada beberapa tingkatan, ya. Ada beberapa tingkatan. Ada stres dulu, ya. Kemudian masuk kepada apa tuh depresi, kan gitu. Depresi pun juga itu bertingkat. Nanti ujung-ujungnya itu gila yang tidak menyadari siapa dirinya. Itu puncaknya gila. Nah, ini mungkin masih awal-awal, ya. Karena ini masih dikipi akliha syai'un. Ada sesuatu kerusakan dalam akalnya. Itu artinya ada penyakit kejiwaan, ya. Atau datang si perempuan tadi, kepada Nabi SAW, faqalat, berkata si perempuan tadi. Nah, yang bila nih. Inali ilaika hajatun. Sehingga kurang kau tuh punya keperluan. Inali ilaika hajatan. Sehingga aku memiliki keperluan kepadamu. Kata si perempuan yang kurang akal tadi. Allah berkata Rasulullah SAW, ijlisi ya ummi fulan. Wahai ibunya seseorang, duduklah. Gitu.
dengan sopan, tidak tidak hayu dia nggak begitu. Tapi dengan kata-kata dengan sebutannya masih masih dianggap normal gitu. Ini sih ya Umma Fulan. Duduklah wahai ibunya Fulan. Fi ayatul Madinah di tempat jalan mana saja di kota ini. Syiti engkau kanaki ajlis ilaika. Duduklah di sana. Ijlis ilaika, duduklah kepada engkau. Eh, apa fi ayatul Madinah di tempat mana saja jalan di Madinah gitu ya. Syiti engkau kanaki ajlis ilaiki. Aku pun duduk di depan hadapan engkau. Kata Rasulullah SAW, kata aku dia hajat kaki sampai aku bisa memenuhi keperluan engkau. Kata Rasulullah kepada si perempuan yang dianggap kurang akal tadi. Apa artinya? Artinya Rasulullah itu memberikan perhatian gitu ke dia, walaupun itu dianggap orang lain sebagai orang yang kurang akal. Tetap ditunaikan hajatnya, tetap diperhatikan sesuai dengan apa kemanusiaan. Gitu. Qala berkata Sayyidina Anas bin Malik. Pajalasat, maka si perempuan tadi duduk. Pajalasat Nabi SAW, maka Nabi pun juga duduk. Gitu. Eliha menghadap kepada si perempuan tadi yang dianggap kurang akal. Gitu. Hatta faragot min hajriha sampai si perempuan tadi selesai dari keperluannya. Mungkin dia bertanya atau apalah gitu ya. Atau ada keperluan lain gitu. Nah ditunaikan Rasulullah SAW. Gitu. Qala Anasun, berkata sini Anas lagi. Karena Rasulullah SAW yarkabul himar. Nabi SAW itu menunggang himar. Ini kata apa ahli bahasa karena nggak perlu diterjemahkan katanya karena itu hanya menunjukkan bahwa tahqiq kepastian gitu. Jadi nggak perlu ada Rasul nggak perlu gitu. Rasul itu setara tahqiq setara jelas itu menunggang kuda wajibu dakwatal abdi. Dia suka menunggang himar. Gitu ya. Himar kan mungkin binatang yang dianggap rendah ya. Kalau kalau sekarang mungkin kalau punya kendaraan ya, kalau motor tahun 70-an lah gitu ya. Motor nggak bermerek lah gitu. Kalau mobil Avanza lah standar gitu ya. Atau mobil carry yang dulu gitu ya, nggak perlu pakai Alphard gitu. Atau Innova dan atau di atasnya gitu. Atau Fortuner atau Pajero. Tapi itu Rasulullah itu mengundang himar, menunggangi himar, mengendarai himar. Artinya tidak malu. Karena himar itu binatang yang cukup mungkin kalau sekarang mah Avanza-nya lah atau carry-nya lah gitu ya. Wajibu dakwatal abdi dan Rasulullah SAW itu menunaikan undangan seorang hamba. Bahkan yauma Bani Quraidah dan pada hari Bani Quraidah alaihi marin makhtumin. Rasulullah itu menunggangi di atas himar makhtumin yang dicocok hidungnya bihablin dengan tali min lifin daripada kulit kurma. Jadi Rasulullah SAW itu menunggang himar yang dicocok hidungnya dengan tali kulit kurma. Apa sih kalau kita kalau kerbau atau sapi kan di hidungnya suka dicocokin tuh, coba bisa dikendalikan. Nah, gitu. Pakai itu, pakai tali daripada kulit kurma. Alaihi ukapiun di atas himar tadi ukapiun ada apa pelana, nah, pelana seadanya, pelana sederhana lah gitu ya. Yang penting itu ada untuk tempat duduk saja, bukan pelana yang bagus gitu. Biasa saja. Qala berkata Sayyidina Anas, wa kana yud'a ila khubzi sya'ir dan Rasulullah itu pernah diundang ya untuk makan roti daripada kacang syair. Wa ihalatin wa ihalatis sanikhoti dan minyak minyak yang sudah beku, minyak lemak ya, minyak lemak wa ihalatis sanikhoti dan minyak lemak daripada lemak yang sudah beku.
tetap memakan. Nah, itu mungkin apa makanan murah ya mungkin ya. Kalau sekarang minyak curah barangkali gitu ya. Tuh. Wajibu. Lalu Rasulullah memperkenankannya tetap memakan. Tuh. Allah berkata apa Sayyidina Anas. Wahajah SAW dan telah memberi hujah, memberi alasan Nabi SAW ala rohlin rosin. Wahajah dan telah naik haji ya SAW. Wahajah dan telah naik haji Rasulullah SAW ala rohlin rosin di atas sakeduk yang sudah lapuk. Sakeduk yang sudah lapuk pada tempat tempat untuk duduk di atas unta ya yang sudah lapuk. Wahid di atas sakeduk itu ada kotifat, ada kotifah, ada laketip, ada hamparan yang kasar. Hamparan yang kasar, yang gak bagus lah. Ma tusawi arba'ata darhima yang seharga. Yang seharga atau ma tusawi yang sesuatu yang sama gitu ya. Yang seharga arba'ata darhima seharga 4 dirham. Nah, darham itu murah ya, murah. Ada dinar dan dirham, ini diharap berarti murah. Uang perak. Dinar itu uang emas. Seharga 4 dirham. Harga murah gitu ya. Faqala Rasulullah SAW berkata, Allahumma ja'alahu hajjan mabrurun. Nah, lalu Rasulullah SAW berkata, ya Allah jadikanlah ini haji sebagai haji yang mabrur. La ria'a apihi, la ria'ihi, tidak ada riak dalam haji ini. Wa sum'ata, tidak ada yang didengar. Hadza wa qad futihat alahil aradu. Ini padahal telah dibukakan atau dimenangkan hai atas Nabi al-ardu akan bumi Mekah. Gitu. Artinya, kalaupun Rasulullah mau, ya disediakan dong, gitu kan, unta yang bagus. Nah, tapi tidak. Padahal ini Rasulullah sudah dimenangkan, sudah mendapatkan Futuh Mekah. Itu. Artinya, itu kalau mau itu kekayaan melimpah. Tapi Rasulullah tidak. Beliau lebih memilih daripada rohlin rosin sekeduk yang lapuk gitu ya. Kalau sifatin yang hampar yang kasar gitu kan yang hanya seharga sekitar 4 dirham saja gitu. Wada fi hajihi dan telah memberikan hadiah atau menyembelih hadyu. Wahada dan telah menyembelih hadyu, hewan sembelihan ketika haji ya. Haji pada haji itu dalika haji itu waktu itu ya mi'ata baratin sebanyak 100 badanah, 100 unta yang apa yang badannya sudah punya anak ya. Pokoknya 100 badanah lah. 100 unta badanah. Tapi beliau malah memilih naik kendaraan yang sudah lapuk itunya sakeduknya. Walama potihat alaihi Makkah dan ta'ata dimenangkan atas Rasulullah Makkah. Wah, ada masuk ke Mekah biyusi muslimin dengan tentara-tentara yang banyak. To'a ala rohlihi Rasulullah menunduk di atas keseduknya. Rasul akan kembalinya hatta kada ya mesu kodima tahu tawadu anillahi ta'ala. Sampai-sampai hampir saja menyentuh kepada atapnya itu atas atapnya sakaduk ya. Tawadu'an karena tawadu ilahi ta'ala karena Allah ta'ala. Itulah kondisi keadaan ketawaduan Nabi Muhammad SAW terhadap sahabat ya. Bagaimana Rasulullah itu selalu mendapatkan dirinya sebagai hamba Allah. Ya. Nabi yang jadi hamba, bukan Nabi yang jadi raja. Rasulullah memilih jadi Nabi yang jadi hamba saja. Saja masa kalian yang bisa saya sampaikan. Ini tanggung kalau diselesaikan juga terlalu lama. Kalau itu juga tanggung, biar besok juga bisa diselesaikan tamat satu pasal ya. Nanti sedikit lagi. Itu saja masa kalian, mudah-mudahan manfaatnya. Mohon maaf dengan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.